Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatur riyadhah. Ini membicarakan niat-niat riyadhah. Riyadhah ini olahraga. Olahraga punya niatnya bagus jadi pahala. Namun olahraga yang tidak membuka aurat. Kalau olahraga latihan selawar hendak ada berfungsi yang niatnya. Nah, selama olahraga itu ada melanggar syariat, bila ada niat-niat yang bagus jadi pahala. Jadi olahraga ini baik secara kedokteran atau secara agama itu merupakan kesehatan juga. Dan bisa jadi pahala bila ada niat-niat tertentu. Dan juga bisa jadi dosa bila ada niat-niat yang ada bagus. Tergantung kitanya. Nah, pertama taqwiyatul jismi ala ta'atillah. Olahraga dengan niat memperkuat tubuh atas berbuat taat kepada Allah. Aku berolahraganya supaya sehat. Bila sehat, nyaman beribadah, maka itu. Aku berolahraganya supaya awak kada ringkutan. Nyaman kini beribadah Allah Ta'ala. Jadi pahalanya. Zahirnya adat saja. Tapi jadi pahala. Nah, kadang-kadang pahalanya itu bisa gugur bila caranya olahraga itu mengandung dosa. Misal bimbingan olahraga, bakar untung kadang, atau bakar untung juga cuma memakai selawar nang kantat sehingga goyangan pantat nampak kelihatan dari belakang. Jadi dosanya karena menjadi perhatian lelaki.
ada bebung niatnya. Pagi-pagi kita bisa turun dari rumah, jalan gratis ke hulu atau yang sapal-pal, bulit, malu awak sudah. Olahraga dengan niat supaya awak sehat, badan kuat, nyaman beribadah. Jadi pahalanya. Mau kita olahraga, mau di kota malah mau olahraga di lapangan kayak berapa ini lapangan di luar. Belajar jam setengah tujuh tuh banyak orang olahraga pemutar kayak orang tawaf. Tapi situ campuran di situ. Sehingga banyak bibinian-bibinian yang tak buka aurat. Gitu. Yang ada bakar udung, segala macam. Kalau orang kantat. Nah lalu bagi laki-laki jadi dosa. Ada seorang olahraga di lapangan. Olahraga di jalan aja. Jalan di pinggir. Siapa-apa nggak boleh. Nah nomor dua, niat olahraga itu at-ta'arrufu alal ikhwan. Berkenalan atas saudara-saudara. Nah kadang-kadang kita tak imbai sama pada latihan olahraga. Nah asal ada bapak Tuhan jadi kamu. Itu ta'aruf alal ikhwan. Yang ketiga kasrus syahwat, memecahkan syahwat. Dengan olahraga kadang-kadang bisa kita memecahkan syahwat. Orang syahwatnya kuat. Jadi olahraga ini mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran itu. Dibawanya olahraga dengan niat apa memecahkan syahwat. Jadi pahalanya olahraga. Orang menang syahwatnya tinggi, ibu beranai saja, makin bertambah pikiran arahnya ke situ. Mau ada di bawah aktivitas, mau dia beranainya semakin kuat pikirannya ke sana. Di bawah aktivitas, segera bergerak tubuh. Nah itu mengalihkan pikiran. Dan yang keempat, nasyru ta'alibil Islam min haisul ibadah wal istifadah. Menyebarkan pelajaran-pelajaran Islam dari segi ibadah memberikan faidah, lawan wal istifadah tertinggal waw dan menuntut faidah. Min haisul ibadahnya andaikan kita olahraga. Lo ada kawan olahraga ini pakaiannya kada cocok dalam syariat. Nah kita kau memberitahu satu ibadah. Jadi kita pakaian nangka itu kurang pas menurut syariat. Kada boleh lelakian memakai kayak itu atau berbinian kada boleh memakai kayak itu. Satu ibadah. Ada istifadahnya kita bertanya sesuatu. Baik berupa agama atau lembaga dalam dunia, kadang-kadang tak imba itu kita tahu sebelum takut-takut apa. Itu istifadah. Kalau kita bertanya istifadah. Kalau kita menjawab pertanyaan itu ibadah. Dan yang kelima, niat riyadhah olahraga itu al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Wa khususan dan khusus inda kasfil aurat ketika terbuka aurat. Di antara gerak badan nih olahraga dan terbuka aurat.
Kita kawas itu nahi mungkar. Indah kasfil aurat wasabbi wasyakni wallahni. Nahi mungkar ketika terjadi sabtonya menyumpah, wasyakni mencela, wallahni mengutuk. Ini kalau kita olahraga mau di kota, makanya di Berabai di lapangan. Nah, tiap pagi itu, apalagi sampai jam 8 hari Minggu udah hibah, mau putar gitu. Mun kita nih anggaran kadewani naik mungkar jangan ngumpat olahraga di lapangan. Sama baru berusaha melihat baru menagur. Nah, dia harus menanggar di kurang nengok campuran itu mau menagur mau kita. Mabuai yang dina mengkau jangan selalu panjang angkat kasihan lagi yang melihat itu mau kamu. Bila kadewani amaran nahi mungkar nah ditimbuk aja kita bila kahulu atau failure sempat kalau usah di tempat orang yang banyak gitu. Nang keenam taqwiyatul iman bi qadarillah wa qadarihi innal fawzi awil khusran. Memperkuat iman dengan menghadapi qada dan qadar dari Allah ketika mendapat keuntungan atau kerugian. Kadang kita berolahraga itu dapat keuntungan, kadang kita bisa mendapat kerugian. Nah, tujuan kita memperkuat iman bahwa yang terjadi ini kada lepas daripada qadar Allah. Baik yang kita dapatkan untuk keuntungan atau kerugian. Kita berolahraga ada lepas daripada menemukan yang menguntungkan kita atau merugikan kita. Yang ketujuh, tanmiyatul fikri wal aqli fi ba'dil alhabil aqliyah. Mengembangkan pemikiran dan akal pada sebagian permainan yang secara logika, secara akal. Kadang ada olahraga ini melewati akal aja. Kalau olahraga yang ada gerak tubuh, yang akal aja buat gerak, itu tujuannya apa? Mengembangkan akal kita. Kira kada jadi buntu. Masuk orang yang berbaik sesuatu yang bingkil bisa. Atau bikin apa kayaknya. Yang memerlukan berpikir dulu. Nah, olahraga akalnya. Di saat menemukan penyakit yang rumit, nah di situ memikirkan. Nah, mana kira-kira penyakit ini? Punya kabel yang mana? Itu otaknya olahraga ini. Yang kedelapan, tarwihun nafsi. Melapangkan diri. Sementara olahraga itu yang kita perhatikan gerak kita sampai terpalu. Nah di situ kita melapangkan diri. Jadi mana ada pikiran-pikiran di saat itu hilang dulu. Melapangkan jiwa. Nah jadi paling minim kita niat riyadhah olahraga itu memperkuat anggota tubuh untuk ibadah. Nah itu kan kurang niat itu. Aku olahraganya supaya sehat. Bila sehat nyaman beribadah kepada Allah. Nah sudah jadi pahala. Niatul walaib
Ini pulang niat-niat walahim. Walahim ini kalau orang belajar Arab itu kata jamak dari walimah. Walimah itu ujar Imam Asy-Syafi'i, nangaran walimah itu kullu da'watin li hadis surun. Setiap kita mengadakan jamuan makan, orang diundang karena terjadinya sesuatu yang menggembirakan. Nah, maka hidangan itu walimah. Kita ini ditimpa sesuatu yang menggembirakan. Lalu kita mengadakan makanan. Lalu kurang disarwani. Ini ngarannya walimah. Aruhan. Berselamatan. Nah, berselamatan baharuhan itu bila niatnya bagus jadi pahala. Nah, ada beberapa macam aruhan yang disunatkan. Baharuhan artinya menyediakan makanan, kurang diundang. Ada beberapa macam aruhan atau walimah yang disunatkan. Pertama, walimatul ursi, aruhan pengantinan. Kita mengadakan berselamatan pernikahan atau resepsinya, kita mengadakan baharuhan itu sunnah. Sama-sama disunahkan. Mau kita berpengantinan, imbaba akad, saja sudah. Lengkap saksinya, walinya berbakat, selesai. Sah ya, cuma ketinggalan sunnah walimah baharuhan. Pemulaan mengadakan walimatul ursi, awam pengantinan ini. Nabi kita lawan Sayyidah Khadijatul Kubra. Jadi waktu kawin Nabi lawan Sayyidah Khadijah Kubra itu walimahnya besar-besaran. Khadijah Al-Kubra mengadakan walimah seminggu. Dan seminggu itu diundang makan 3 kali sehari. Makan gratis. Ris Arya di halaman rumah Siti Khadijah seminggu. Seminggu itu 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam. Itu acara walimah pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan diundang orang yang seharapan di masa itu. Orang-orang bangsa Arab yang di masa itu tuh diundang Siti Khadijah. Jadi makan bebas kalau tengah hari makan ulak orang. Mingguan besar-besar. Satu walimah yang pemulaan diadakan yang besar-besaran. Lalu Sayyidah Khadijah Al-Kubra menyumbang kepada paman Nabi Abu Talib untuk baharuhan. Berapa menyumbang? 16 kilo emas. Menyumbang sagan Nabi baharuhan, Abu Talib di baharuhan. 16 kilo emas. Berapa duitnya wah ini? 1 kilo berapa? Tanggrem aja wah ini 2 jutaan lebih. 1 kilo itu 2 miliar lebih duitnya. Bayar 16. Menyumbang sagan Nabi baharuhan pengantinan. Belum lagi yang tinggal yang sagan Khadijahnya berapa? Itu buktian jujur sugih si Khadijah. Jadi paman Nabi Abu Talib waktu mengadakan pakaruhan itu kan ada keluar duit seorang, duit si Khadijah. Nah sampai sekarang aruhan pengantin itu sunnah. Dan aruhan pengantin ini jangan dipilih besarwan. Artinya nang sugih, nang kada sugih sarwani, nang fakir miskin sarwani. Jangan nang sugihnya aja. Bil tahu ini orang baru ini nang sugihnya aja.
Itu makruh menolaki itu langsung ini disuruh orang mau pakai mesin ada. Kalau nang sugihnya haja nang diseruani, berarti anak pada hakikatnya anak minta amploke pada hakikatnya. Kalau orang fakir miskin ini ada duitnya. Sedangkan tujuan walimah ini kris harian. Kalau pacang dapat ini ada. Tujuannya supaya memberi makan orang depan. Ada yang minta kembali. Itu tujuan walimah. Nah cuman andaikan kita mengadakan walimah, karena ada orang mampu sambut saja, kita memang kadang menghendaki itu, cuma orang yang memberi sambut saja, kada jadi masalah. Cuman yang penting kita menyeruan itu ratakan di kampung tuh. Sekampungan yang pakai kami miskin seruan nih. Jangan berpilih. Artinya jangan mengharapkan amplop pemberian orang. Yang penting kita menjalankan sunnah. Ya Nabi baruhan walaupun seekor ayam aja kita, seekor ayam. Ya, karena kau orang banyak seekor ayam besok. Nah, kalau baruhan 20 orang, ya sudah. Yang penting baruhan berselamatan maksudnya. Nah, cuma dianjurkan jangan sampai terhutang. Kalau besar-besaran sampai terhutang, ada jadi sunnah. Apa kita mampu aja, jangan sampai terhutang. Kadang kita ini bersupan. Jadinya keluarga besar, keluarga terpandang. Jadi kada tuh si anu dihuluk besar-besaran arohan. Dihilir di pengangkinan tersakit pada kita besar-besaran arohan. Kita harus besar juga. Cuma hutang. Nah ini kita benar pada menghirakan hutang itu. Baruhannya sunat, bayar hutang wajib kayaknya. Bayar hutang ini wajib. Siapapun kan dibayari. Jadi kita hendak apa? Yang penting kita baru tuh niat mengikut sunnah Nabi. Nah, dan jangan sampai terhutang. Dan jangan terlalu mengharap amplop pemberian orang. Bila diberi orang berapa tahun, ya sudah. Ini ada orang wanita. Cuma harapan kita amplop itu kita diberian orang itu kita bayar. Nah, wanita besar-besaran ada acara nang sugi-suginya benar-benar diundangnya. Nah, harapan amplopnya itu bayar hutang. Ini nang kurang pas ini. Kadang-kadang nang tersakit kita banyak amplopnya daripada nang sugi 2000 aja amplopnya ada. Juran tuh amplopnya ada isinya 2000. Dan orang miskin ini jujurnya amplopnya kena buruk amplopnya 20.000 isinya. Nah, jadi kita kalau mengharapin itu kita. Yang penting kita sekemampuan kita baruhan mengikut sunnah Nabi ya sudah. Bila ada daripada rezeki kita dicilingan ambil, bila kada-kada ya. Nah itulah tujuannya supaya kita masih di jalan sunnah. Yang kedua, walimah nang sunat walimatul maulud atau akikah. Kita mengadakan arwah akikah itu walimatul maulud, walimah anak lahir. Akikah itu sunat. Sunat. Yang ketiga, walimah khitan, baruhan hari menyunat anak. Nah namun dalam fikih Syafi'i
nang sunat baruhan tuh kalau nang disunat lelakian. Hari kita menyunat anak lelakian sunat baruhan. Tapi di hari menyunat anak bibinian ada sunat baruhan. Karena hari menyunat anak bibinian itu disunatkan ikhfa, sembunyi-sembunyi. Kalau hari menyunat anak laki-laki disunatkan izhar, menampakkan dengan cara kita berselamatan. Itu termasuk sunnah. Nah, termasuk walimah yang disunahkan itu besarnya wakirah. Wakirah ini kita berselamatan tiba selesai membangun satu bangunan rumah, misal kita bangun rumah Allah sunat berselamatan. Kita bangun toko Allah sunat berselamatan. Kita bangun langgar masjid Allah sunat berselamatan. Itu disebut wakirah, walimahnya tuh membangun bangunan. Nah, ada lagi sunat walimah i'dzar. Walimah i'dzar ini kita berselamatan karena terjadi islah perdamaian di antara orang yang berbual. Orang yang berbual berkelahian. Jadi di hari perdamaian itu sunat berselamatan. Barangnya 20-30 orang berundang berselamatan. Di hari kita mengadakan perdamaian. Ada lagi yang sunnah walimatun nakiyah, besarnya nakiyah ini berselamatan ketika datang seseorang dari musafir jauh. Orang datang haji, orang datang umrah, atau datang orang madam yang jauh. Datang, hari itu sunat berselamatan. Barangnya kalau si bungkus, kan 20 bungkus, berjalan selamat. Jadi hari datang orang musafir jauh, mobil khusus datang haji umrah, itu sunat berselamatan. Walimah itu. Termasuk walimah kurang nak naik haji tuh, kurang nak naik haji keselamatan. Nak pulang umrah keselamatan dengan tujuan supaya selamat pulang pergi. Beberapa orang yang mengundang sekemampuan kita, itu masuk sunnah. Termasuk walimah sunnah, walimah hifzul Quran. Quran ini bah menghafal Quran, hafal, lalu berselamatan. Selamatan apa? Berselamatan karena khatam Quran. Itu sunnah juga. Atau karena khatam menghafal Quran. Itu termasuk walimah yang sunnah. Nah, ini sekian banyak yang sunnah-sunnah walimah tadi itu memerlukan niat. Makanya sini niatul walaim, niat walimah. Macam-macam walimah yang kita sebutkan itu, bila kita pasang di hati kita niat, jadi pahala dan menambah lipat gandakan pahala yang ada. Pertama niatnya at-taqawi ala ta'atillah wa rasulih. Memperkuat atas taat kepada Allah dan Rasulnya. Niat supaya kuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu salah satu niat walimah. Yang kedua, idkhalus surur alal akharin, memasukkan kegembiraan atas orang lain. Kita mengadakan aruhan macam-macam tadi, aruhan pengantinan, aruhan akikah,
taruhan sekitar kesunan, taruhan alam bangunan. Itu memasukkan kegembiraan ke hati orang lain yang kita undang. Kan begitu berselamatan diundang, orangnya suka diundang, datangnya anak melihat rumahnya. Atau anak melihat anak nahnyar baru lahir, atau anak tulak orang baru pengantin. Anak kayak dia melihat kayaknya ada orang banyak gembira diundang. Nah, tujuan kita memasukkan kegembiraan ke hati orang yang kita undang. Jadi pahala. Jadi walimah kita kan sia-sia. Walimah kita itu akan digantikan oleh Allah. Bila niatnya bagus, berapa habis acara walimah, Allah gantikan. Kada hilang tanpa arti, kada digantikan Tuhan. Niatnya bagus. Aku baru ada pengantin niat memberi makan kaum muslimin muslimah. Mengikut sunnah Nabi kata diberi makan. Nah, karena niatnya bagus, kayaknya diganti akan Tuhan. Berapa habis. Kalau niatnya kadang bagus, Tuhan kan diganti akan. Ngalimanya aja kita kada baruhan. Kita di orang terpandang. Jadi ngalih kita kada baruhan. Orang ibu utang dulu. Nah, karena ngalih ini tuh. Nah, Allah kan menggantikan untuk bayar utang itu apa? Karena ngalih alasannya. Makanya kita baru hari ini karena sunnah Nabi, insya Allah Allah Ta'ala menggantikan aja lain. Nah, jituan kurangnya baik sangka kalau aku karena benar ada menggantikan. Nah, memasukkan kegembiraan. Yang ketiga, niat walimah itu al-uklu biniyati syifa. Makan dengan niat kesembuhan. Yang kita hidangkan nih, kita mengadakan makanan, tujuan beri makani kaum muslimin muslimat. Ini dijadikan oleh Allah obat. Jadi kalau kita walimah memakan dengan niat syifa, kesembuhan, disembuhkan Tuhan. Atau nang tulak sama niatnya niat makan minum situ niat syifa, kesembuhan. Nah, Allah akan berikan kesembuhan. Amalan di kaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengamalkan perkataan Nabi. Ujian Nabi ta'amul jawad syifa wa dawamul bakhil. Ta'amul jawad, makanan orang pemurah itu syifa, jadi penyembuh, jadi obat. Kan ini mengadakan aruhan sekian juta habis untuk memberi makan undangan. Ini bagian daripada pemurahnya. Nah, makanan orang pemurahnya jadi obat. Jadi obat. Makanya kalau kita lihat makannya itu untuk kesembuhan, ini jadi obat. Ta'amul jawad syifa. Nah, situ tulisannya bilang wa ta'amul bakhil tulisannya. Nah, yang mana diganti. Wa ta'amul bakhil da, makanan orang pemalar jadi penyakit. Makanan orang pemalar itu jadi penyakit. Orang ini pemalar benar-benar. Jakanya kada sesuatu hal kada bakal memberi dalam kita. Jadi makanan orang pemalar ini jadi penyakit. Tapi kalau makanan orang pemurah itu jadi obat. Walaupun kita ini sudah makan, tapi yang memberi kita ini orangnya pemurah. Nah, makan sedikit barang jadi obat. Makanan orang pemurah jadi obat, makanan orang pemalas jadi penyakit.
Nah, yang keempat, imtisalu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam fi anna haqqal muslim al muslim ijabatu dakwah. Menjunjung perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bahwasanya hak muslim alal muslim, hak muslim kepada muslim yang lain, ijabatul dakwah, memperkenankan undangannya. Nah, kita diundangnya baru kan. Selama kita dikendek uzur, ada uzur syar'i, jangan kada ditolak. Kita menolak itu hak muslim. Uzur kita tiba-tiba mendadak garing kah, atau tiba-tiba mendadak apa halangan yang kada kuat ulang. Pada niat hendak tolak hai. Mun uzur kada apa-apa. Mun tanpa uzur, alatnya lengkap, harinya kada hujan, halangan lain kada ada, hak muslim tulaki. Ijabatul dakwah. Jadi berpahala tuh dua. Nama adakan walimah berpahala, niatnya menjamu muslimin muslimat. Pahalanya. Kita nang menolaki berpahala. Niat kita apa? Mengabulkan undangan kaum muslimin. Sekaligus menyenangkan hatinya. Kan senang kita mau undang orang, didatangi orang, kita senang. Datangan orang-orang yang kita undang tuh datangan, hati kita senang. Coba kada datangan, hati kita kecewa. Kecewa kita, kenapa ini mau aku undang basilah, juga kada datang. Kecewa kita. Jadi bila kita menolak undangan itu, pertama mengabulkan hajat kaum muslimin. Yang kedua kita supaya menggembirakan hatinya. Nah, berlipat ganda pahala kita. Makan dapat, pahala dapat. Ijabatul dakwah. Habis ini kadang-kadang pejalan batis. Uzur lain kadada, cuma tangan kadada alat penyampai juga kadada kendaraan. Kadang itu berjalan sampai 1 mil 2 pal. Asal mengabulkan hajat seorang muslim. Namun orang wah ini, tentang apa lagi dengan berjalannya? Ada alat jadinya. Menabis ini kadang-kadang 2 pal berjalan di sini ada kendaraan. Asal menunaikan hajat kaum muslimin. Nah, di berbagai kitab karangan-karangan ulama Syafi'iyah ada beberapa hal undangan itu yang kita ada boleh menolaki. Satu, lima kada boleh menolaki atau makruh menolaki bila di situ tempat makannya tercampur beginian lagi ya, sehingga mengganggu mata kita. Oh, itu pungas pernah di rumah, gila-gila kita. Nah, karena tempat makan bini lagi kita campur, itu kita kada makruh, mun kada menolaki. Kalau tolak kada pakai kita. Tapi kalau nyebu khusus, ini khusus ini lagi khusus ini, jadi sehingga waktu makan itu ada pandangan. Nah, itu bagusnya itu lakinya. Yang kedua, bila di tempat itu
ada bubuhan biduan-biduan, artis-artis, sehingga terbuka aurat di situ. Nah itu kita, ayo ada tolak, itu uzur dah kita. Ada makruh, menurut kaul nang sunat ada makruh kita kada tolak. Menurut kaul nang wajib ada berdosa kada tolak. Karena di situ ada artis-artis, ada karaoke-nya di situ. Jadi mana hendak juga yang berremian itu kaset jadi buka. Jadi ada juga tanda itu pengantin buka kaset. Kaset nampak. Jangan orangnya langsung di panggung. Itu baik kada tulang. Yang ketiga, jangan sampai ada di tempat itu, tempat kita ada, jangan sampai ada surah lagi. Surah itu apa? Jenis patung. Jenis patung-patung. Di tempat orang baruan itu ada jenis patung gitu. Itu kita kada beli tulak, kecuali wani melanggur rumah-rumah. Sama ada patung tuh beikung, patung beikung. Nah itu ada patung harimau, ada patung apa masa beikung. Dari samin ya bang bisa. Atau nang kada beikung, nang sabalah aja. Kayak apa contohnya? Nah, dindingnya ini digambarinya gambar bernyawa. Nah, ukir-ukir gitu. Atau yang kada ukir yang dicatnya sehingga sehingga potongan bintang bujur tepang sudah. Dindingnya ini nambah ukir. Atau kada ukir cuma dicat. Jadi sehingga potongan kayak burung tepang jerat ya. Nah itu kita kada boleh menolaki kecuali kita menabur lampunya. Sama ada itu dindingnya atau nang dikikap di dinding. Dikikap di dinding. Atau nang sulaman. Ini kayaknya nih, ibu sulaman besulam. Cuma bentuk binatang bernyawa. Nah, itu kada boleh dipajang itu. Nah kita tahu pada itu kada usah tulak, baik kada tulak kita. Ada berdosa, kada makruh kada tulak. Karena di tempat itu ada penghalang. Nah sini gitu, niyatul dukhulil khalwah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila. Atanakuna 'abdan murabbiyan indaka wa ila khalqika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.